Laga Timnas U17 kontra Mali U17 berlangsung seru sejak menit pertama. Pelatih Mali U17 mengaku takjub dengan perlawanan Garuda Muda. Usai Piala Kemerdekaan, Timnas U17 lanjut TC di Bulgaria. PSSI pastikan Milan Jonathan bisa main bersama tim Garuda September mendatang. Kevin beri kabar baik di sela-sela turnamen Piala Kemerdekaan 2025. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Laga Timnas U17 kontra Mali U17 berjalan ketat sejak menit pertama. Kedua tim tampil Spartan dan juga saling jual beli serangan. Usai laga berakhir, pelatih Mali U17 mengakui bahwa timnya menghadapi perlawanan yang cukup sulit dari Timnas Indonesia U17. Menurutnya Timnas U17 saat ini berbeda dengan yang dulu. Ia menganggap Garuda Muda lebih agresif dan juga lebih solid. Bahkan pelatih Mali U17 tak segan-segan memberikan pujian kepada Garuda Muda. Indonesia U17 bermain keren malam ini. Saya menyaksikan semua laga mereka di turnamen ini. Jujur mereka bermain baik. Masa depan Indonesia cerah di masa depan. Semoga mereka berhasil di Piala Dunia U17, kata pelatih Mali U17. 3 pertandingan di turnamen ini menjadi bekal berharga bagi pasukan merah putih, terutama sebelum bermain di Piala Dunia U17 2025. Masih ada waktu untuk terus berbenah agar lebih baik, dan juga lebih siap untuk bermain di ajang bergengsi tersebut. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan menggelar TC di Bulgaria usai gelaran Piala Kemerdekaan 2025. Ya, skuad Garuda Muda saat ini sedang mengikuti ajang tersebut. Timnas U17 melakoni laga terakhir melawan Mali. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Sebelum melawan Mali, tim Merah Putih telah meraih 1 kali imbang melawan Tajikistan 2-2 dan meraih kemenangan melawan Uzbekistan 2-0. Piala Kemerdekaan ini merupakan persiapan menatap Piala Dunia U17 2025 pada akhir tahun ini. Dari turnamen tersebut, Novarianto bisa menentukan siapa saja pemain yang akan diboyong ke tahap selanjutnya. Setelah turnamen ini, pasti staf pelatih kami akan melakukan evaluasi. Tentu kami akan melakukan itu untuk melihat skuad yang ada, kata Novarianto. Setelah Piala Kemerdekaan, Novarianto akan kembali melakukan pemusatan latihan. Kali ini Timnas U17 akan melakukan TC ke Bulgaria, dengan harapan Evander Volasta dan kawan-kawan bisa mendapatkan pengalaman. Terlebih Timnas U17 dibebankan untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 yang dilangsungkan di Qatar akhir tahun ini. Selanjutnya kami akan melakukan TC ke Bulgaria. Kita lihat untuk pemain yang akan kita bawa ke Bulgaria nanti, termasuk pemain-pemain diaspora, tutup Novarianto. Tentu harapannya semoga Timnas U17 bisa meraih hasil maksimal, terutama saat TC di Bulgaria. Harapannya semoga Timnas Indonesia tampil apik di Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar. Borussia Mönchengladbach akhirnya memberikan kepastian soal cedera Kevin Dix. Pemain timnas Indonesia itu dipastikan tidak mengalami cedera serius usai ditarik keluar pada laga DFB Pokal. Dalam pertandingan babak pertama DFB Pokal tersebut, Kevin Dix percaya sebagai starter. Namun nahas di penghujung babak pertama, ia terlihat mengalami masalah pada hamstring dan juga akhirnya digantikan oleh Fabio Cardico. Dikutip di beberapa sumber, Kevin Dix sempat mencoba berlari setelah mendapatkan perawatan. Sayangnya ia tak mampu melanjutkan permainan dan juga harus ditarik keluar. Situasi ini sempat membuat cemas pendukung di Brøndby maupun fan Indonesia. Kekhawatiran itu akhirnya terjawab setelah Direktur Olahraga Mönchengladbach, yakni Roland Virkus, memberikan keterangan resmi. Dia diperiksa lagi di ruang ganti, dan kondisinya tidak terlalu parah. Kami berharap dia bisa kembali berlatih dan juga bermain akhir pekan ini, kata Virkus. Pelatih Gladbach Gerardo Seon juga buka suara terkait keputusannya menggantikan Kevin Dix. Dia sudah merasakan kram setelah beberapa langkah saja. Jadi kami memutuskan untuk tidak mengambil risiko saat jeda babak pertama, tutur Seon. Meski harus menutup debut lebih cepat, laga kontra Atlas Den Haag tetap menjadi momen bersejarah bagi Kevin Dix. Ia resmi tercatat sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di kompetisi Bundesliga. Gladbach sendiri berhasil menuntaskan laga dengan kemenangan 3-2.
Bagi Gladbach, kemenangan ini memastikan langkah mereka ke babak berikutnya. Sementara bagi Kevin Dijk, debut ini tetap berkesan meski harus ditutup dengan cedera ringan. Kabar baik dari Virkus sekaligus menenangkan supporter Indonesia yang menaruh harapan besar pada Dijk di Bundesliga. Ia diharapkan bisa segera pulih dan tampil lagi akhir pekan mendatang. Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan perkembangan terbaru proses resmi milik Jonathan. Erick menegaskan pihaknya sedang mempercepat tahapan administrasi agar Jonathan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Erick menargetkan Jonathan dapat memperkuat Sugar Garuda pada laga uji coba melawan Kuwait dan juga Lebanon September mendatang, yang menjadi bagian persiapan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni melawan Arab Saudi dan juga Irak. Terima kasih kepada Pak Menpora. Kita sudah bertemu dan juga beliau menjanjikan prosesnya bisa selesai minggu depan. Dari Menpora akan diteruskan ke Menteri Hukum, kemudian ke Presiden, lalu setelah itu ke DPR, ujar Erick Thohir. Selain Jonathan, PSSI juga tengah memproses naturalisasi pemain modal lainnya, yakni Mauro Zylstra. Erick menyebut Zylstra diproyeksikan tampil pada kualifikasi AFC U23 dengan berpulang dipromosikan ke timnas senior bila menunjukkan performa baik. Informasi yang saya terima, Mauro sedang diupayakan bisa tampil pada kualifikasi U23. Jika penampilannya bagus, tidak menutup kemungkinan dia mendapatkan kesempatan membela timnas senior Oktober mendatang, tambah Erick Thohir. Erick menekankan program naturalisasi ini bagian dari strategi jangka panjang membangun timnas Indonesia. Tim Scott yang dipimpin Simon Tahamata kini aktif menyeleksi pemain dari berbagai kelompok usia untuk menata pembinaan yang lebih terstruktur. Om Simon sudah memulai memantau dari tim muda hingga senior. Kemarin beliau hadir di Bali melihat persiapan tim U17. Semua ini bagian dari upaya menyiapkan talenta sepak bola dengan struktur kepelatihan yang rapi dari bawah hingga atas, pungkas Erick Thohir. Laga timnas U17 kontra Mali 17 berjalan ketat sejak menit pertama. Kedua tim tampil Spartan dan juga saling jual beli serangan. Usai laga berakhir, pelatih Mali 17 mengakui bahwa timnya menghadapi perlawanan yang cukup sulit dari timnas Indonesia U17. Menurutnya timnas U17 saat ini berbeda dengan yang dulu. Ia menganggap Garuda Muda lebih agresif dan juga lebih solid. Bahkan pelatih Mali 17 tak segan-segan memberikan pujian kepada Garuda Muda. Indonesia U17 bermain keren malam ini. Saya menyaksikan semua laga mereka di turnamen ini. Jujur mereka bermain baik. Masa depan Indonesia cerah di masa depan. Semoga mereka berhasil di Piala Dunia U17, kata pelatih Mali U17. 3 pertandingan di turnamen ini menjadi bekal berharga bagi pasukan merah putih, terutama sebelum bermain di Piala Dunia U17 2025. Masih ada waktu untuk terus berbenah agar lebih baik, dan juga lebih siap untuk bermain di ajang bergengsi tersebut. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan menggelar TC di Bulgaria usai gelaran Piala Kemerdekaan 2025. Ya, skuad Garuda Muda saat ini sedang mengikuti ajang tersebut. Timnas U17 melakukan laga terakhir melawan Mali. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Sebelum melawan Mali, tim Merah Putih telah meraih 1 kali imbang melawan Tajikistan 2-2 dan meraih kemenangan melawan Uzbekistan 2-0. Piala Kemerdekaan ini merupakan persiapan menatap Piala Dunia U17 2025 pada akhir tahun ini. Dari turnamen tersebut, Novarianto bisa menentukan siapa saja pemain yang akan diboyong ke tahap selanjutnya. Setelah turnamen ini, pasti setelah pelatih kami akan melakukan evaluasi. Tentu kami akan melakukan itu untuk melihat skuad yang ada, kata Novarianto. Setelah Piala Kemerdekaan, Novarianto akan kembali melakukan pemusatan latihan. Kali ini timnas 17 akan melakukan TC ke Bulgaria, dengan harapan Evander Volasta dan kawan-kawan bisa mendapatkan pengalaman. Terlebih timnas 17 dibebankan untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 17 yang dilangsungkan di Qatar akhir tahun ini. Selanjutnya kami akan melakukan TC ke Bulgaria. Kita lihat untuk pemain yang akan kita bawa ke Bulgaria nanti, termasuk pemain-pemain diaspora, tutup Nova Arianto. Tentu harapannya semoga timnas 17 bisa meraih hasil maksimal, terutama saat TC di Bulgaria. Harapannya semoga timnas Indonesia tampil apik di Piala Dunia 17 2025 yang berlangsung di Qatar. Borussia Mönchengladbach memberikan kepastian soal cedera Kevin Dijk.
Pemain timnas Indonesia itu dipastikan tidak mengalami cedera serius usai ditarik keluar pada laga DFB Pokal. Dalam pertandingan babak pertama DFB Pokal tersebut, Kevin Dick percaya sebagai starter. Namun nahas di penghujung babak pertama, ia terlihat mengalami masalah pada hamstring dan juga akhirnya digantikan oleh Fabio Cardico. Dikutip di beberapa sumber, Kevin Dick sempat mencoba berlari setelah mendapatkan perawatan. Sayangnya ia tak mampu melanjutkan permainan dan juga harus ditarik keluar.